Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya kenalkan diri, nama saya Marhamah sebagai Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sumatera Utara. Yang sebelumnya dalam konteks kertas kerja ini saya juga pernah bertugas di bidang kualitas hidup perempuan dan keluarga yang mendalami tentang pengaruh utamaan gender sebagai satu strategi di dalam pembangunan. Bicara tentang gender itu adalah satu konsep yang merubah mindset, paradigma pemikiran kita, ya. Gender itu adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam peran, fungsi, dan tanggung jawab, dan itu dibentuk oleh konstruksi sosial budaya setempat. Nah, ini yang betul-betul harus kita pahami, karena tanpa penguatan pemahaman ini selalu saja kita menyalahartikan ya gender itu sebagai perempuan. Kalau tadi kita gender sudah kita artikan sebagai konsep pembeda antara laki-laki dan perempuan. Nah, yang bisa berubah sesuai dengan konstruksi sosial budaya. Nah, sedangkan jenis kelamin itu sifatnya kodrat. Jadi tetap bicara tentang laki-laki dan perempuan, tapi tidak dipengaruhi oleh konstruksi sosial budaya, melainkan itu adalah kodrat yang diberikan Tuhan, seperti itu. Jadi kalau di konsep gender tadi, peran yang bisa dipertukarkan, ya katakanlah peran-peran domestik yang biasanya karena budaya patriarki itu dilakukan dominan oleh perempuan di satu wilayah, sementara ada juga peran tersebut dilakukan oleh laki-laki di wilayah di daerah lain. Nah, sedangkan jenis kelamin ini adalah kodrat yang tidak bisa dipertukarkan. Jadi ada 4 ya yang membedakan laki-laki dan perempuan sesuai kodratnya. Ketika dia perempuan, yang pasti dia punya jenis kelamin perempuan, ada vagina, dia itu haid ya, dia itu hamil, dia itu melahirkan, dia itu menyusui. Nah, peran ini kan tidak bisa dilakukan oleh laki-laki seperti itu. Beda dengan konsep yang pertama. Begitu juga dengan kodratnya laki-laki, dia punya zakar, ya kan? Dia punya penis. Nah, kemudian dia peran reproduksinya dia itu membuahi, menghamilin, seperti itu. Ini kan tidak bisa ditukarkan. Jadi intinya gender itu adalah peran sosial yang bisa ditukarkan, sementara seks jenis kelamin itu adalah yang merupakan kodrat datangnya dari Tuhan. Gender perlu dipahami karena memang sesuai dengan konstruksi budaya masih banyak kita yang belum memahami ya tentang gender, sehingga sulit membedakan antara gender sebagai konsep sosial, kemudian gender laki-laki dan perempuan sebagai kodrat. Nah, karena pemahaman gender yang kurang pas ya, ini akan berdampak kepada kontribusi pemikiran di dalam merancang pembangunan. Ketika kita sudah membuat satu garis ya tadi ya,
jelas kita membedakan mana gender sebagai konsep sosial, mana gender sebagai kodrat. Nah, itu dengan perlunya kita memahami ini supaya kita tidak menjadi bias. Artinya apa? Kita memihak terhadap salah satu jenis kelamin. Apakah ke jenis kelamin perempuan saja atau laki-laki saja? Itu yang dikatakan bias gender. Nah, bias gender ini bisa diselesaikan dengan kita bisa merumuskan isu gender. Jadi isu gender itu adalah ya kondisi kesenjangan yang mengakibatkan ketimpangan. Ketimpangan ini terjadi itu disebabkan kondisi yang dicita-citakan berbeda dengan kondisi yang ada. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang ketimpangan saat ini, itu jelas tergambar ya kalau di dalam pembangunan dilihat indikatornya. Misalnya ada indeks pembangunan manusia. Manusia tanpa dibedakan laki-laki dan perempuan. Nilainya sudah cukup bagus mungkin 96 sekian. Tapi ketika kita melihat indeks pembangunan manusia yang kita pilih antara laki-laki dan perempuan. Nah, indeks pembangunan manusia ini kan diukur dengan 3 variabel: kesehatan, pendidikan, ekonomi. Nah, tadi tanpa dibedakan laki-laki dan perempuan. Ketika kita membedakan bagaimana tingkat pendidikan perempuan dibandingkan dengan laki-laki, bagaimana tingkat kesehatan perempuan dibandingkan dengan laki-laki, bagaimana tingkat ekonomi ya perempuan dibandingkan laki-laki, ternyata ada ketimpangan. Inilah yang dinamakan indeks pemberdayaan gender. Jadi dia tidak linier, jadi tidak searah. Idealnya ya IPM itu, indeks pembangunan manusia itu searah dengan indeks pembangunan gender. Nah, jika dia tidak searah, maka akan berkontribusi di penurunan indeks pemberdayaan gendernya. Ketika kita sudah mulai masuk ke ranah pembangunan, tentunya ini adalah bagaimana memberdayakan kasubag-kasubag program yang ada di masing-masing OPD. Karena kita tahu OPD itu adalah anggota Pokja. Jadi saya berharap momen KIE ini dapat merubah mindsetnya teman-teman di masing-masing OPD. Jadi kalau tadi udah jelas adanya pemahaman gender itu harus kita rubah. Kemudian dengan tidak memahami ya gender itu sebagai satu konsep, itu akan menimbulkan bentuk-bentuk ketidakadilan gender ya, seperti adanya marginalisasi, ada peminggiran salah satu jenis kelamin. Katakanlah teknologi begitu canggihnya saat ini, diawali dengan revolusi industri. Itu kalau dulu di dunia sektor pertanian, perempuan itu diberdayakan sekali ya, dengan kalau panen pakai manual anai-anai. Tapi begitu sudah terjadi revolusi industri di pertanian, memakai alat berat. Nah, berarti tenaga kerja perempuan ini menjadi terpinggirkan. Ada juga stereotip ya, pandangan negatif terhadap salah satu jenis kelamin ya. Misalnya laki-laki buaya kan gitu ya, atau misalnya juga kalau perempuan keluar malam itu perempuan nggak benar gitu, padahal tanpa melihat profesi si perempuan itu. Takkanlah seorang bidan yang memang dia harus bekerja 24 jam ya dia tetap keluar malam gitu ya. Kemudian juga ada beban ganda. Beban ganda ini yang stereotip, yang peran-peran konstruksi sosial yang selalu dikerjakan oleh perempuan selama ini ya, itu dianggap menjadi bahagian kodrat. Ini kan keliru.
katakanlah perannya domestik ketika memang budaya kita itu pola pengasuhan terhadap ibu gitu ya. Jadi ketika ibu tidak melaksanakan itu dianggap satu kesalahan yang besar. Sesungguhnya pola asuh itu harus dikerjakan oleh bapaknya juga, ibunya juga gitu, juga dengan peran-peran domestik lainnya. Kemudian juga ada yang dikatakan sebagai subordinasi. Jadi dianggap laki-laki itu lebih tinggi daripada perempuan, atau sebaliknya perempuan itu lebih tinggi dari laki-laki, ya. Nah, ini yang semestinya kita melihatnya proporsinya sebagai apa. Jadi bicara subordinasi ini adalah bicara satu kondisi yang setara dan adil bagi laki-laki dan perempuan. Jadi tidak ada yang dikalahkan, ya. Dua-duanya harus menjadi pemenang. Nah, ketidakadilan tadi terus terbangun, ya, terkristal. Inilah yang membuat ketidakadilan baru yang namanya kekerasan. Jadi ketika perempuan abai melakukan peran domestiknya, cenderung dia mendapat kekerasan. Jadi ada 5 ketidakadilan ini, 4 tadi itu menyebabkan timbulnya satu kekerasan, baik juga yang dialami oleh laki-laki maupun perempuan di dalam domestik rumah tangga dia maupun publiknya ketika dia berkarya di luar. Kalau dengan sebanyak masalah tadi akibat gender itu kurang dipahami, ya, ini kan menghasilkan satu hasil pembangunan yang nanti tidak adil bagi laki-laki ataupun perempuan. Maka pemerintah merancang, ya, adanya Impres nomor 9 tahun 2000 tentang strategi pengarus utamaan gender di dalam pembangunan. Gunanya untuk apa? Agar hasil pembangunan itu dapat diterima secara baik dan nyaman oleh laki-laki dan perempuan. Maka pengarus utamaan gender itu hanya sebagai strategi, cara untuk mewujudkan satu kondisi yang adil dan setara bagi laki-laki dan perempuan. Nah, agar kondisi setara dan adil tersebut tercapai, maka diambil satu strategi pengarus utamaan gender di mana itu dapat dijadikan untuk melihat, ya, perbedaan aspirasi, masalah dan kebutuhan laki-laki dan perempuan yang berbeda. Jadi kita tidak boleh menyamaratakan, ya, kebutuhan, permasalahan, aspirasi, ya, laki-laki dan perempuan yang berbeda. Jadi perbedaan ini yang semestinya kita akomodir, ya kan, kita masukkan di dalam satu mekanisme pembangunan yang diawali melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, ya, sampai dengan monitoring dan evaluasi seperti itu. Jadi momen ini juga menguatkan kita, ya, untuk memahami bahwa pengarus utamaan gender itu adalah sebuah strategi, bukan kebijakan, bukan program, bukan kegiatan. Jadi strategi ini yang dipakai untuk merubah kebijakan yang tadinya masih bias gender menjadi responsif gender. Program yang tadinya masih bias gender menjadi responsif gender. Kegiatan yang tadinya masih bias gender menjadi responsif gender. Nah, kalau kita bicara pembangunan tadi di dalam mekanismenya dimulai dari perencanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi, maka strategi ini, ya, disusun untuk mengatur agar setiap lingkup pemerintah sesuai dengan kapasitasnya bisa mengakomodir isu-isu gender yang ada di daerah
dan dimasukkan ke dalam mekanisme perencanaan pembangunan. Maka dikenal adanya perencanaan penganggaran yang responsif gender. Jadi kalau pengarus utamaan gender tadi sesuai dengan Impres 9 2000 adanya Straknas, Strategi Nasional sebagai percepatan pelaksanaan pengarus utamaan gender di dalam pembangunan. Nah, di sini di Straknas ini memandatkan 4 OPD sebagai driver, ya, yaitu ada keuangan, inspektorat, kemudian juga Bapeda, kemudian juga Dinas PPPA sebagai sekretariatnya, ya, untuk mengawal proses perencanaan sampai penganggaran pelaksanaan di masing-masing OPD agar mengakomodir isu-isu permasalahan gender yang ada. Jadi untuk kita mengetahui apakah pembangunan itu sudah responsif gender atau belum gitu ya. Jadi kita tidak hanya melihat apakah anggaran pembangunan itu berapa yang untuk laki-laki, berapa yang untuk perempuan, bukan seperti itu. Tetapi lebih jauh lagi ketika kita melakukan Straknas perencanaan penganggaran responsif gender itu, maka kita harus memulai dari proses analisis TOL-nya. Kita analisis, ya, semua kebijakan program kegiatan, ya, yang itu dipakai melalui GAP, Gender Analysis Pathway, ya. Jadi di analisis gender ini dikenal dengan 9 langkah, ya, 9 langkah. Di langkah 1 itu kita cukup memindahkan apa sih yang menjadi kebijakan program kegiatan. Kemudian di langkah 2 kita menginformasikan kondisi, ya, sesuai dengan data dan informasi. Dari data tersebut kita melihat adanya ketimpangan, ya, kemudian ketimpangan itu kita harus selesaikan, ya kan, disebabkan oleh faktor kesenjangan. Apakah memang perempuan dan laki-laki dia diberi akses yang sama, ya, partisipasi yang sama, sehingga dia bisa memperoleh manfaat yang sama. Jika itu tidak terlihat, maka di langkah keempat kita menggali lagi penyebab kesenjangan yang terjadi, ya. Di langkah 2 tadi disebabkan oleh internal lembaga, dalam hal ini OPD masing-masing. Jadi tulisan ini sangat berpengaruh nanti kepada proses perencanaan penganggaran yang dilakukan oleh masing-masing OPD. Jadi ketika kita kenali faktor internalnya, misalnya ternyata belum semua loh subak program atau aparat perencana di masing-masing OPD yang belum paham gender, atau misalnya OPD sebagai anggota kelompok kerja pengarus utamaan gender yang sudah mendapat legalitas melalui surat keputusan gubernur, justru juga belum paham gender. Nah, ini yang harus kita robah, ya, kita robah. Selanjutnya di langkah berikutnya itu ada kesenjangan eksternal yang disebabkan oleh lingkungan di luar OPD tersebut. Jadi mitra-mitra kerja, ya, yang menjadi peluang untuk bekerja sama dengan OPD itu terlibat atau tidak. Jangan-jangan mitra kerja di luar OPD ini juga belum paham gender. Jika langkah 1 sampai 5 ini sudah selesai, kita bisa memberikan informasi yang jelas, maka di langkah ke-6 itu sudah gampang sekali. Jadi kita tinggal mereformulasi,
ya, kebijakan, program, kegiatan sesuai dengan tujuan. Kita mereformulasi, kemudian menyusun rencana aksi, kemudian lagi kita menetapkan indikator. Jadi ada yang berubah. Analisis itu dilakukan, itu hanya satu proses saja. Jadi yang membuktikan anggaran itu responsif gender itu bukan lembar 9 langkah, tapi adalah ketika informasi di 9 langkah analisis tadi kita tuangkan ke dalam satu pernyataan, ya, pernyataan anggaran yang responsif gender, itu lebih familiar dikenal sebagai gender budget statement. Nah, pernyataan anggaran gender inilah yang menjadi lampiran dari proses penyusunan RKA, ya, KAK di masing-masing unit kerja OPD. Trik yang harus digunakan, ya, itu harus mengaktualisasikan diri kita. Jadi gender ini bisa kita pahami, ya, secara maksimal dengan istilahnya itu saya selalu menyebutkan ada 3S. Pemahaman yang serasi, seimbang, selaras. Serasi, seimbang, selaras ini dibangun tanpa ada unsur untuk mendiskreditkan salah satu jenis kelamin. Kemudian ini betul dikomunikasikan. Selanjutnya komunikasi ini akan menjadi satu keadaan yang harmonis. Keadaan harmonis inilah yang merubah kita secara pribadi, ya, yang tadinya kita mungkin masih buta gender, ya, belum tahu seperti apa sih sebetulnya konsep gender itu, gitu ya. Nah, ini akan naik ketika kita udah paham gender, ada perubahan, kita naik ke level sadar gender. Jadi sadar gender ini memahami, menyadari bahwa laki-laki dan perempuan itu memang beda, tapi bukan untuk dibeda-bedakan. Dari level 2 kita sadar gender, itu kita menjadi naik ke level 3, yaitu peka gender. Peka gender itu sensitivitas kita. Setiap apa yang kita lihat, kita merasa, oh ini kurang pas ini bagi laki-laki, ini kurang pas bagi perempuan. Nah, itu kita berarti sudah mulai, ya, menyentuh diri kita yang selalu sensitif, ya, terhadap apa yang kita lihat, apa yang kita alami. Nah, ini sudah respon nggak terhadap laki-laki dan perempuan. Peka gender ini bisa naik level di atasnya menjadi mawas. Mawas gender itu kita selalu menginisiasi, memberikan informasi, segala sesuatu itu harus respon dong, sadar dong kalau ini adalah akan digunakan oleh masyarakat yang berbeda jenis kelaminnya, sehingga masyarakat itu betul-betul menjadi penerima manfaat dari sarana yang ada. Mawas gender inilah yang menghasilkan responsif gender. Intinya itu adalah bagaimana kita merubah dari diri sendiri dulu, ya, dari diri sendiri, kemudian melihat lingkungan sekitar, ya, kemudian memberikan satu masukan, ya, sehingga dia menjadi responsif gender. Responsif gender itu seperti apa? Responsif gender itu apabila semua kebijakan, semua program, semua kegiatan itu sudah adil terhadap gender, terhadap laki-laki dan perempuan.
Baik, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Ini belum seberapa ya. Untuk meningkatkan pemahaman itu tidak bisa seperti membalik telapak tangan, tapi dia berproses. Apalagi ini kan merubah paradigma ya personal. Jadi sehingga terus-menerus dilakukan ya. Ketika itu sudah dilakukan, kita menjadi sensitif ya, sehingga champion gender itu ada gitu. Jadi kita berharap juga dari pertemuan ini ya nanti bisa merubah paradigma di masing-masing OPD, dan selanjutnya juga tetap melalui bidang yang ada mendampingi OPD ya, sehingga bisa mengawal proses perencanaan penganggaran yang responsif gender di masing-masing OPD. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di waktu yang relatif singkat. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya, menjadi satu kertas kerja awal yang nantinya bisa dilanjutkan dengan lebih menggali lebih dalam tentang permasalahan gender yang ada. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.